الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك وزد على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون كما قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memberikan berbagai kenikmatan pada kita agar kita senantiasa beribadah kepadanya, agar kita senantiasa bersyukur kepadanya, mengucap alhamdulillah, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengagungkannya. Begitu juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan taat beribadah kepadanya, mendekat kepadanya, mendekatkan diri dengan berbagai amal saleh, dan inilah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'it tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman nanti. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib mewasiatkan pada diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Takwa yang benar-benar takwa di dalam hatinya, takwa yang benar-benar rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala besar, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang tahu akan Allah Subhanahu wa taala, merekalah para ulama. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menurunkan kepada kita kitab sucinya sebagai bentuk pedoman, sebagai bentuk pedoman yang real. Kemudian dengan pedoman itu kita bisa melangkah ke dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam kehidupan kepribadian kita, keluarga, masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Sudah ada panduan yang sangat kompleks. Al-Quran Allah turunkan dengan kesempurnaannya. Al-Quran Allah turunkan dengan begitu indahnya. Maka Al-Quran merupakan mukjizat yang tidak ada habis-habisnya. Mukjizat Rasulullah SAW begitu banyak. Namun mukjizat satu-satunya yang sampai sekarang masih ada, sampai sekarang terus ada, dan terus menjadikan penerang bagi seluruh kaum muslimin dan hamba-hamba Allah SWT adalah Al-Quran. Begitu banyak Al-Quran, mukjizat-mukjizat yang ada di dalamnya. Baik itu lafaz-lafaznya yang begitu indah. Al-Quran dengan lafaz-lafaz yang indah sekali, hingga orang penyair Arab sekalipun yang terbaik, ketika mendengarkan bacaan Al-Quran mereka terkesima. Belum pernah ada sebuah bacaan, sebuah perkataan yang seindah ini. Kalaulah Umar bin Khattab di masa jahiliyahnya, karena beliau pernah mengatakan dan pernah bercerita bahwasanya dahulu ketika aku masih menjadi orang yang jahiliyah, aku mendengarkan Rasulullah SAW membaca Al-Quran di hadapan Ka'bah. Di saat itu aku sedang tidur-tiduran di samping Ka'bah. Kemudian aku mendengar Rasulullah SAW membaca ayat, yakni surat Al-Haqqah. Dibacakan surat Al-Haqqah begitu indahnya, hingga Umar bin Khattab mengatakan, sungguh benar kata orang-orang Quraisy, Muhammad adalah seorang penyair.
Karena perkataan-perkataannya begitu indah bagaikan sebuah syair yang indah. Syair Arab yang begitu indah, yang melalaikan. Ternyata Al-Quran tidak sebanding dengan itu. Tiba-tiba pada saat itu Rasulullah SAW sedang membaca surat Al-Haqqah, dan pas tepat pada ayat wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Ini bukanlah perkataan seorang penyair. Jika itu adalah perkataan penyair yang di dalamnya banyak hiperbola, di dalamnya banyak hal-hal yang dibesar-besarkan, tetapi ini adalah perkataan tanzilum min rabbil alamin. Ini adalah turunan dari Rabb semesta alam. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengatakan, oh berarti Muhammad seorang penyihir, karena aku sampai tersihir. Sampai disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, air matanya mengalir begitu deras mendengar bacaan Rasulullah SAW. Tetapi tiba-tiba Rasulullah SAW membaca ayat wala biqauli kahin, bukan juga perkataan seorang dukun, seorang penyihir. Qalilan ma tadhakkarun, seandainya itu adalah perkataan penyihir, ini saya sedikit sekali di antara kalian yang bisa mengerti apa yang dikatakan oleh seorang penyair, seorang penyihir ataupun seorang dukun. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lafaz-lafaz Al-Qur'an yang bersajak yang begitu indah. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Dengan indahnya, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Dengan indahnya lafaz-lafaznya, belum lagi maknanya. Bacaan Al-Qur'an yang dibacakan oleh siapapun dengan lagu apapun dari seluruh manusia dari sejak zaman Rasulullah SAW sampai akhir zaman nanti, dengan ala bacaan apapun, lagu apapun, adakah terasa aneh dalam bacaan? Apakah terasa janggal ketika bacaan itu dibacakan? Cobalah jemaah kita berpikir. Andai kata itu adalah bacaan yang lain selain Al-Quran. Jika kita melihat ada sebuah syair Indonesia, kemudian kita baca dengan ala barat, ala Inggris, maka akan terasa aneh. Atau sebaliknya, syair bahasa Inggris, kemudian kita baca dengan cara dan ala bahasa Indonesia, akan terasa aneh. Tapi bahasa Arab tidak. Bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran tidak seperti itu. Baca Al-Quran dengan lagu apapun akan terasa enak didengarkan. Tidak mungkin ini adalah buatan manusia. Ini mukjizat. Ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi makna-maknanya yang sangat dalam sekali. Allah menggambarkan penggambaran yang sangat indah sekali. Menggambarkan bagaimana gambaran surga, menggambarkan bagaimana gambaran neraka, menggambarkan gambaran rizki, menggambarkan penciptaan manusia, menggambarkan berbagai macam gambaran-gambaran cerita-cerita orang terdahulu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Yusuf alaihissalam dengan indahnya. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah menggambarkan dengan gambaran yang indah sehingga orang yang mendengarnya, yang faham maknanya akan menangis. Allah menggambarkan kondisi cerita bagaimana Nabi Musa dengan Khidir. Kondisi di mana Dzulqarnain diceritakan di dalam surat Al-Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi diceritakan. Begitu indah. Inilah mukjizat Al-Quran. Kemudian salah satu i'jazul Quran atau mukjizat Al-Quran adalah Al-Quran itu sendiri, bacaannya bisa menjadi obat, bisa menjadi syifa bagi apapun penyakitnya, baik itu penyakit fisik maupun penyakit hati. Penyakit hati jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu syifa'un lima fis sudur, sebagai obat yang ada di dalam hatinya. Maka barang siapa yang hatinya merasa gundah, bacalah Al-Quran. Barang siapa yang hatinya merasa sempit, bacalah Al-Quran. Barang siapa yang hatinya selalu sedih, bacalah Al-Quran. Barang siapa yang hatinya galau, bacalah Al-Quran. Karena inilah sebagai obat dari seluruh penyakit hati.
Barang siapa yang hatinya sedang sakit, diliputi dengan kegundahan, diliputi dengan iri dan dengki, bacalah Al-Quran, niscaya Allah akan menyembuhkan dengannya. Belum lagi penyakit fisik. Sebagaimana diriwayatkan dari Imam Bukhari rahimahullah, hingga suatu ketika para sahabat melakukan sebuah perjalanan, sekitar 40 orang melakukan perjalanan. Di suatu perjalanan mereka kehabisan bekal. Sampai kemudian mereka di sebuah perkampungan kemudian meminta tolong bagi penduduk kampung tersebut untuk mendapatkan bekal melanjutkan perjalanan. Namun apa yang terjadi, mereka mendapatkan penolakan yang begitu keras. Sehingga kemudian mereka singgah di sebuah pohon. Tidak lama kemudian tiba-tiba ada datang seorang utusan dari kampung tersebut, seraya mendatangi para sahabat itu. Kemudian berkata, adakah di antara kalian yang bisa mengobati seorang yang tersengat kalajengking? Kemudian berdirilah salah seorang sahabat seraya berkata, saya bisa dengan izin Allah. Maka kemudian ikutlah aku. Sebelum dia ikut kemudian dia menanyakan, apa imbalannya jika kami bisa mengobati? Karena mereka dalam kondisi kesusahan. Akhirnya kemudian kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Apapun yang kalian minta akan dapat. Ternyata kepala sukunya tersengat kalajengking. Ingat, kalajengking itu bukan kalajengking sembarangan, kalajengking padang pasir. Yang racunnya sangat mematikan. Kemudian datanglah ia, sampai di sana kemudian ia bacakan surat Al-Fatihah. Di dalam telapak tangannya. Kemudian ia tiupkan di dalamnya, kemudian diusap di tempat yang terkena kalajengking, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sembuh. Kemudian mereka mendapatkan berbekalan berbagai macam dan beberapa ekor kambing. Sampai kepada Rasulullah SAW. Ketika mereka sudah kembali, kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, siapakah yang melakukannya? Saya, ya Rasulullah SAW. Dari mana kamu tahu jika Al-Fatihah itu bisa menjadikan obat? Karena Allah berfirman, sesungguhnya Al-Quran sebagai obat bagi manusia, syifa'ul linnas. Maka kemudian apa? Kamu benar, Al-Quran bisa mengobati segala penyakit. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT, seandainya kita beberkan seluruh mukjizat yang ada di dalam Al-Quran, niscaya tidak mungkin waktu akan bisa cukup. Karena begitu banyaknya mukjizat yang ada di dalam Al-Quran. Belum lagi selanjutnya, salah satu mukjizat Al-Quran adalah tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Al-Quran. Seorang penyair sekalipun pada saat itu tidak bisa. Ketika mereka mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, tiba-tiba luluh hatinya. Ka'ab bin Zuhair, salah seorang penyair Arab dan terkenal. Bapaknya adalah salah seorang penyair terkenal dan penyair terhebat di kalangan Arab pada saat itu. Zuhair bin Abi Sulma. Di kalangan Arab ada 10 penyair terbaik, salah satunya adalah Zuhair bin Abi Sulma. Dan ini adalah anaknya. Ketika itu menghina Rasulullah dengan penghinaan yang begitu besar, sampai Rasulullah menangis. Tetapi Zuhair mengakui bahwasanya bagaimana indahnya bacaan-bacaan Al-Quran menjadikan hatinya luluh. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan penyair siapapun tidak akan yang bisa membuat sebuah kitab, sebuah bacaan atau sebuah perkataan yang setara dengan Al-Quran. Mendekati aja tidak. Kemudian, jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT, salah satu mukjizat Al-Quran adalah Al-Quran dari sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang masih terjaga keautentikannya. Tidak ada tahrif sekalipun. Tidak ada sedikit pun perubahan. Kalau ada perbedaan riwayat, itu memang dari Rasulullah SAW dahulu memang ada perbedaan riwayat dalam membaca. Sehingga ada 7 yang terkenal, ada 7 qiraat atau 7 riwayat qiraat dari Rasulullah SAW. Memang Rasulullah mengajarkan dengan berbagai lahjat. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf." Diturunkannya Al-Quran dalam 7 huruf, yaitu 7 lahjat. Wallahu ta'ala a'lam. Sehingga kita pernah mendengar mungkin ada yang membaca wadduha wal laili idza sajid dan lain sebagainya. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah SWT, itu semuanya sudah diajarkan. Itu bagian dari lahjat salah satu suku di kalangan bangsa Arab. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah SWT, ini Al-Quran. Ini Al-Quran dengan mukjizatnya. Lalu bagaimana kita
yang mengaku diri kita adalah seorang mukmin, tapi tidak pernah akrab dengan Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran kecuali hanya sedikit. Ini adalah salah satu sifat orang-orang munafik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidaklah mereka mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wajid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athar ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وزد على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. فعباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقد قال الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. واعلموا أيها الإخوة أن الله أمركم بدأ بنفسه وثنى بملائكته بقدس حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب أهمامنا. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وجميع أعمالنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا